Halo, Assalamualaikum. Selamat gini hari, kembali lagi bersama saya, Aoki Vera. Nggak tahu nih video kali ini bisa jadi video berapa jilid, karena dalam video kali ini aku pengen ngajak kalian merenung dan mengingat kembali keributan-keributan yang pernah terjadi dari persiapan Pilkada DKI hingga Pilpres 2019 dan semua keributan yang terjadi sekarang. Cerminnya begitu terlihat jelas dan siapa yang maling teriak maling semakin jelas di sini. Dan kita ikutin aja dulu video yang satu ini. Entah kita mulai dari mana dulu ya. Mungkin aku akan mulai dari cuitan-cuitan mantunya Cikeas, Anissa Pohan, yang mulai baper dan memainkan ayat seolah keluarga mereka adalah keluarga terzolimi. Baru nanti bapernya SBY dan yang lain-lainnya. Di sini aku nemuin Twitternya Anissa Pohan yang mainin ayat, kemudian ya menyatakan kalau keluarga mereka adalah keluarga orang yang paling terzolimi seolah-olah gitu kan. Mungkin kalian perlu tahu mengenai buku yang satu ini. Ya, buku mengenai Antasari Ashar. Di sini ada di halaman, kita jujur aja ya, aku tuh nggak mau ke sana, nggak mau ke sini, tapi aku harus memperlihatkan kepada semua orang. Ya, memang terkena bukan lagi rahasia umum ya, di eranya SBY itu beliau royal sekali bagi-bagi kenaikan pangkat di bagian TNI maupun di bagian kepolisian demi kepentingan dia sendiri. Dan di halaman 57 di situ tertulis bagaimana seorang ahli visum itu diminta untuk menghapus keterangan mengenai peluru 9 mm tipe SWS dan W kaliber 3,8. Bisa nggak dihapus keterangan mengenai peluru itu? Itu permintaan komandan, tetapi sang ahli visum tidak mau menghapus ini. Dari sini Anissa Pohan seharusnya tahu, ini demi bapak kamu, demi bapak lo ya, orang dikorbankan, kemudian ya orang yang seharusnya bertugas seperti biasanya untuk negara, untuk masyarakat, akhirnya terpaksa menjadi oknum dan meminta penghapusan mengenai keterangan peluru tersebut. Ini terjadi di sini dan ini di era bapak mertua lo. Yang dijolimi yang mana? Demi kepentingan bapak lo, bapak mertua lo, enak berbuat seenak jidat untuk menghapus jejak penghilangan nyawa orang lain. Yang mana yang lebih dijolimi? Atau Anissa Pohan bisa cerita ke masyarakat bagaimana bapaknya saat menjadi deputi di Bank Indonesia menyelewengkan kebijakannya untuk memberikan persetujuan tanda tangan dan atas permintaan Soeharto di gedung DPR saat itu supaya Indonesia bisa minjam uang sama IMF lebih banyak lagi, dan Jiwandono sebagai Presiden Bank Indonesia saat itu meminta semua anggota DPR setuju. Bapaknya Anissa Pohan terlibat di sana. Mungkin dia perlu cerita sama masyarakat agar masyarakat luas lebih tahu lagi. Belum lagi dari kasus-kasus yang lainnya yang akhirnya harus menghilangkan satu nyawa dan mengorbankan mantan ketua KPK pada saat itu yang menangkap bapaknya Anissa Pohan. Mana yang lebih dijolimi? Mau ngomongin demokrasi dalam segi apa Anissa Pohan? Mengenai partainya sebelah mana? Suaminya yang menjadi ketua partai, dianya menjadi ketua apa? Adik iparnya menjadi ketua apa? Istri adik iparnya menjadi ketua apa? Itu partai atau perusahaan keluarga? Demokrasinya sebelah mana? Anak pentil sok ngomongin demokrasi, lupa berkaca, banyak duit, cakep, tapi kepala nggak ada, nggak mampu beli kaca. Terus kecuitannya SBY yang menyatakan menyesal pernah memilih Muldoko untuk menjadi panglimanya. Wow, mungkin di sini kalau mau ada yang lebih menyesal, ada dua orang besar juga di negara kita yang harus menyesal pernah memilih SBY masuk ke dalam urusan kepemerintahan. Misalnya di era Gus Dur, dia pernah menjadi Menteri Pertambangan dan Energi pada saat itu, atau di eranya Megawati menjadi Menko Polhukam.
Di sini kita ngebahas yang pertama dulu ya, saat Doski menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di eranya Gus Dur. Dari sini aku mengajak kalian sedikit mengingat keributan yang terjadi di era pilkada dan menjelang pilpres. Isu-isu apa yang saat itu bergerak mengenai Freeport. Kamu masih ingat ributnya waktu itu di saat pemerintah sedang berusaha keras bagaimana caranya agar Freeport menjadi milik kita, milik Indonesia 50% lebih. Dan ramenya waktu itu isu-isu dimainkan oleh para buzzer-buzzer Demokrat. Dan dari sini kalian akan ketahuan ternyata memang untuk menutupi bobroknya seseorang, dia harus membuat, jadi kasarnya gini loh, nunjuk ke sono nih. Ini nih lo nih gini-gini, no dia no gini-gini. Padahal dia lagi nutupin borok dia sendiri yang jangan sampai ketahuan sama orang lain. Kita bahas yang satu ini ya.